أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davi Apriyadi dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah kami telah menerima Al-Quran Braille. Semoga kami semakin istiqomah dalam membaca Al-Quran. Amin. Bagaimana mungkin hati tidak tersentuh ketika dengan kondisi mata tidak dapat melihat, anak ini punya semangat belajar membaca Al-Quran. Lalu, bagaimana dengan diri ini? Bismillah, saya harus berubah dan lebih peka terhadap para insan tunanetra agar mereka bisa membaca Al-Quran Braille, syariatnya melalui wakaf yang saya berikan. Mari semua pada ikutan, karena insya Allah hanya dengan Rp60.000 kita sudah bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille. Telepon atau WhatsApp 0811 911 0800 atau rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Pak ya. Senang sekali saya Ayani kembali menyapa sahabat UMV di podcast Membuka Mata Hati bersama Bapak Entang Kurniawan. Sehat Yan? Sehat Pak, Bapak sehat? Oh iya sehat, atau kan mau pemilu. Iya, nah ini lagi rame-rame Pak. Oh iya ya, lagi rame pemilu kita. Gimana tuh pendapat Bapak tentang pemilu yang lagi ramai sekarang gitu? Ya, kadang Bapak itu selalu berpikir sampai kapan ya negara kita ini seperti ini. Menghabiskan energi baik moral maupun material hanya untuk sekedar rame-rame. Kan katanya pesta Pak. Pesta bagi siapa? Ya, iya. Pesta bagi rakyat. Rakyat itu baru bisa berpesta kalau beras murah, ya kan? Gas murah, sayuran, buah-buahan, daging, telur murah, baru rakyat pesta. BBM tuh, produser kita juga, BBM murah, baru bisa pesta. Ini gimana? Pretalit kadang sudah tidak tersedia di beberapa SPBU. Telur 28.000 sekilo, ya kan? Iya. Beras apalagi. Gimana bisa berpesta? Belum lagi kemarin kemarau yang panjang. Boro-boro pesta, beras juga gagal, banyak yang gagal panen. Ya kan? Iya, betul. Gagal panen itu lebih menyakitkan daripada mungkin gagal menjadi wakil rakyat atau jadi presiden ya. Ya, misalnya maaf ya, Pak Prabowo gagal, beliau jadi presiden 2019, tapi kan jadi menteri. Iya. Jadi menteri pertahanan yang kemarin anggarannya dinaikkan sekitar 61 triliun. Wih. Mantap kan? Mantap Pak. Mantap gitu. Jadi ya ini, jadi bagaimana mungkin disebut dengan pesta rakyat kalau rakyatnya banyak yang menderita. Bahkan beberapa minggu yang lalu di daerah di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur ya, ada seorang kepala keluarga yang bunuh diri karena dia tidak kuat, tidak bisa memberikan makan untuk keluarganya. Ya Allah. Gitu. Saking itunya ya. Iya. Kemudian kita bisa lihat juga kriminal di mana-mana. Kan gitu ya. Betul. Kriminal yang luar biasa. Kemudian apalagi sekarang bencana. Kemarin aja tuh yang naik Gunung Merapi yang di daerah Sumatera ya. Iya. Iya, itu banyak yang meninggal. Belum lagi saudara-saudara kita yang ada di internasional ya, di Palestina. Jadi yang disebut dengan pesta itu seperti apa sih? Pesta itu kan uluapan dari rasa bahagia.
Iya, Betul. betul. Nah, pertanyaannya dengan pemilu ini kita bahagia enggak? Nah, Siapa yang bahagia? Sok sekarang. Ya kan? Apakah para calon legislatif ataupun calon presiden dan wakil presiden sekarang lagi bahagia? Bahkan kata Caimin tuh susah tidur. Mikirin aja katanya. Kenapa surveinya di bawah terus? Berarti kan malah jadi tertekan, bener gak? iya, tekanan batin. Oh, kalau- tekanan batin, capek, lelah, biaya banyak keluar. Belum apa-apa sudah berapa? Mungkin sudah ada yang sudah miliaran. Belum lagi para calon legislatif yang tidak terekspos oleh media. Kenapa? Media kan sekarang hanya berpihak pada calon presiden dan wakil presiden. Iya, Bener fokusnya nggak? ketiga itu ya. Fokusnya ke situ doang. Kan ada berapa puluh ribu sekarang calon wakil rakyat yang sekarang mengadu nasib gitu. Ya kan? Calon DPRD, calon DPD, dia nggak punya media. Kenapa? Karena orang lebih asik membicarakan sekarang presiden dan wakil presiden. Iya kan? Iya. Ingat dari awal apa? Pak Imin menyelepet Pak Anies pakai sarung aja jadi berita berhari-hari. Udah gak? Betul itu. Iya. Trending topik ya. Betul. Pak Prabowo joget-joget aja Trending berita. topik, ya. Sampai punya julukan apa? Gemoy. Gemoy. Nah, itu. Sama dengan nama kucing punya keponakan saya di Garut, si Gemoy. Ya Allah, saya bilang mau disakit hati banget saya gitu kan. Ya kan, kok Pak Prabowo disebut Gemoy ya, padahal harusnya kan Pak Prabowo ini adalah apa ya? Jenderal. Iya. Oh, wah, asa jauh banget ya. Bayangan kita kan jenderal apa coba? Tegas. Imajinasinya gagah gitu kan. Gagah, tegap, pemberani. Memang itu Pak Prabowo, tapi masa Gemoy? Apa sih Gemoy imajinasinya? Gemoy itu lucu gitu kan. Menggemaskan. ya. Rasanya asa beda dengan profil Pak Prabowo ya. Terus ada lagi apa ya? Ya macam-macam lah. Jadi menurut saya sih ini bukan pesta demokrasi. Asal ada menghamur-hamurkan energi. Pemberitaan menjadi tertutup karena semua terfokus ke situ, benar nggak sih? Betul. Ditambah biaya yang harus dikeluarkan tuh tinggi sekali. Kamu nih kalau mau jadi anggota dewan, anggota dewan di daerah saja mungkin mesti perlu uang di atas 100 juta mesti punya. Minimal itu ya. Minimal dan rasanya nggak akan menang kalau cuma punya uang segitu. Iya. Iya. Kenapa? Karena harus bersaing dengan yang lain. Jadi apalagi untuk DPRD provinsi, apalagi untuk DPR RI. Nah, lebih berat lagi menjadi anggota DPD RI. Nah, apalagi untuk menjadi apa tadi? Presiden dan Wakil presiden. Oh, itu luar biasa. Nah, kalau lihat dilihat-lihat nih ya Pak ya, dari pemilu di sekarang nih ya, yang lagi ramai diberitakan itu, menurut Bapak bagaimana sih baiknya, seperti apa gitu sistem pemilu yang ada di Indonesia? Karena kan seperti tadi yang Bapak ucapkan adalah pestanya untuk siapa gitu? Apakah untuk rakyat ataukah untuk elit-elit yang tertentu gitu? Alhamdulillah kaderullah ya, Bapak ini mulai mengikuti pemilu dari tahun 1999 milihnya. Tetapi mengikuti pemilunya sih yang inget Bapak gitu ya. Dari tahun 93 itu Bapak sudah diajak kampanye oleh ayah Bapak. Nah, jadi diajak kampanye, kemudian diajak kumpul-kumpul, termasuk juga sering duduk-duduk ketika sedang mengalami sedang menjalankan pemungutan suara. Kan gitu. Itu tahun 93, 97 ya, 92, 97 ya. Iya, waktu itu partainya masih 3, Golkar, PDI dengan P3. Nah, kemudian 97 juga sama, masih itu. Nah, 99 karena reformasi itu partainya banyak, tetapi Bapak masih bisa mencoblos sendiri. Bapak masih bisa mencoblos sendiri. Nah, makin ke sini ternyata Bapak tuh dengar biayanya tuh semakin tinggi. Iya. Gak pernah tuh. Padahal sebetulnya negara yang cerdas, negara yang baik, negara yang sehat, harusnya makin lama biaya itu makin disederhanakan.
apalagi zaman digital sekarang ini. Udah nggak? Betul. Mestinya di zaman digital orang lagi tidak berpikir tentang kertas dan paku, tidak berpikir lagi tentang kotak suara, tidak berpikir lagi tentang tinta, Nah itu. tidak berpikir lagi tentang saksi, ya nggak? Iya. Kenapa? Sudah zaman teknologi loh. Kalau kita bisa memilih dengan teknologi, perlu saksi nggak? Enggak. Nggak perlu saksi sampai TPS kan? Iya. Ya nggak perlu kertas banyak-banyak, nggak perlu apalagi, nggak perlu Tinta juga. tinta, nggak perlu paku. Itu paku bisa bikin rumah katanya. Paku sabaraha tentunya gede gitu kan. Jadi menurut Bapak, kita ini mengalami kemajuan, katanya demokrasi mengalami kemajuan, tapi caranya masih konvensional. Sederhana masih menggunakan kertas dan paku. Sampai jadi nggak tahu ya ada atau tidak ya dalam undang-undangnya bahwa harus kertas dan paku. Dulu ada pernah contreng, itu lebih repot lagi, kasihan nenek-nenek ya, kudu nyontreng. Apalagi itu tunanetra juga Bapak, nah, kan gitu. Nah, jadi kalau menurut Bapak, ya melihat ternyata ya prosesnya lebih ribet, biayanya lebih besar, tetapi dampaknya juga malah lebih apa ya? Lebih besar lagi. Kan contoh, kalau pemilu ini membutuhkan biaya yang besar, pakai APBN sebagian besarnya dari meminjam kepada IMF atau kepada Bank Dunia lainnya atau kepada pihak lain, maka yang terjadi kan kita jadi berhutang. Iya. Konon katanya kalau nanti kamu melahirkan itu, anak kamu sudah memiliki hutang 75 juta. Menanggung ya. Iya, menanggung hutang negara sebanyak 75 juta. Asalnya lebar gitu kalau biaya teh hanya untuk dipakai hal yang begini. Ya tapi kan rakyat pantang bisa milih secara langsung gitu. Milih langsung gimana? Dipaksa untuk memilih langsung. Kenapa dipaksa? Karena yang dipilih boleh jadi bukan pilihan. Betul gak? Betul. Nah sekarang contoh. Apa ya, dari yang satu yang Pak Amin Anies Caimin itu kan yang berperan untuk menjadikan beliau sebagai presiden, wakil presiden siapa? Ketua partai. Surya Paloh. Iya kan, Pak Surya Paloh ya. Kemudian di sana ya itu Pak Surya Paloh yang berperan gitu kan. Bukan partai Nasdem lah. Yes, partai Nasdem, tapi partai Nasdem itu siapa ketua umumnya? Iya. Siapa ownernya? Siapa yang paling berpengaruhnya? Ya Pak Surya Paloh. Ya kan? Nah, yang kedua mungkin yaitu tadi baru ke bawahnya ada Caimin kan gitu yang jadi wapres sekarang kan gitu. Karena beliau memiliki partai politik. Ya Kak? Nah, kemudian Demokrat tidak jadi. Kan gitu ya, berpindah ke sana. PKS akhirnya tersandra karena karena partai ini memang tidak bisa mencalonkannya sendiri. Kenapa? Karena ada presiden threshold. Iya. Kalau nggak ada PKS bisa nyalonin sendiri. Tapi karena harus ada presiden threshold 20%. Jadi bayangin coba. Namanya pemilihan langsung oleh rakyat. Tapi untuk menentukan saja orang partai-partai yang ada di parlemen itu nggak bisa semua partai bisa mencalonkan. Kenapa? Harus memenuhi 20% kursi di parlemen. Boro-boro untuk rakyat. Orang yang punya partai di parlemen saja ya partai yang punya keterwakilan di parlemen saja nggak bisa memilih. Apalagi rakyat coba. Kamu merasa bahwa misalnya Anies Caimin itu dipilih oleh pilihan kamu, nggak merasa kan? Nggak merasa. Nah, Pak Ganjar Mahfud. Iya. Siapa coba yang menentukan Pak Ganjar Mahfud? Ibu Megawati. Iya, beliau yang menentukan. Iya, kan gitu. Kemudian Pak Prabowo, Gibran, siapa yang berperan? Maaf, Pak Jokowi. Itu sih. Cuman itu, ya kan? Cuman itu. Jadi yang menentukan pemimpin bangsa ini pertama Pak Surya Paloh, kedua Ibu Megawati, ketiga Pak Jokowi.
Ditambah orang mungkin itu ya. tokoh-tokoh lain dan nggak, Betul. saya yakin nggak nyampe 100 orang tuh. Bangsa Indonesia jumlahnya berapa? 270 juta. Dari Sabang sampai Merauke. Menurut saya ini lebih tidak demokratis daripada ketika presiden dan wakil presiden ini dipilih oleh MPR. Ya kan sama aja Pak Entang. Mereka juga milik partai politik, tetapi kan mereka sudah sah menjadi anggota DPR. Nah sekarang Pak Surya Paloh kan bukan anggota dewan, Ibu Iya. Megawati bukan anggota dewan, ya Kak. Betul. Terus Pak Jokowi bukan anggota dewan, bukan perwakilan kita. Tetapi ketika misalnya MPR, karena sekarang memang perundangannya di sana masih ada praksi, artinya masih berperan partai di sana, tetapi setidaknya ketika kita punya presiden dan wakil presiden itu adalah produk dari wakil-wakil kita di sana. Sekarang kan kita nggak pernah ngasih mandat apa-apa ke Pak Surya Paloh, ke Ibu Megawati. Betul. Tetapi bisa memunculkan presiden, calon presiden dan wakil presiden, dan harus dipilih oleh kita. Nah, itu tuh jadi pertanyaan ya Pak ya. Iya. Coba direnungkan, lebih demokratis mana? Memang dipilih oleh MPR itu lebih kecil daripada dipilih oleh rakyat Indonesia. Tetapi rakyat Indonesia pun nggak punya pilihan kecuali yang 3 ini. Karena nggak ada opsi lain selain yang 3 ini, betul. Dan ini dipilih bukan oleh orang-orang di DPR dan di MPR, tapi dipilih oleh orang-orang yang punya partai. Bukan dipilih oleh anggota parlemen. Ini menurut saya lebih tidak demokratis. Betul juga ya, karena harusnya dari rakyat, oleh rakyat, Harusnya, untuk rakyat. Iya gitu. kan ada dalam undang-undang bahwa Majelis Permusyawaratan Negara sila keempat. Sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa lembaga legalnya? Yaitu DPR dan MPR. Kita sudah mewakilkan di sana untuk memilih siapa yang layak mengurus kita. Ini malah calon presiden dan wakil presidennya ditentukan oleh ketua umum partai politik yang mana beliau bukan orang DPR atau MPR. Iya, betul ya. Betul nggak? Betul. Ini menurut saya tidak demokrasi, bahkan maaf melanggar undang-undang. Kenapa? Karena yang diberikan kepada rakyat itu bukan pilihan rakyat, bukan. Ya tapi nyatanya Pak Entang, nanti kita lihat siapa yang akan pemenangnya, kan itu hasil pilihan rakyat. Bukan, itu rakyat memilih yang ada. Dipaksa untuk memilih yang ada. Dipaksa untuk memilih yang ada. Dan gitu. Ya, jadi dan kalau menurut saya, kalau berdasarkan pada undang-undang tadi bahwa negara dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sebetulnya selesai. Tugas rakyat mah apa? Menikmati pembangunan, bukan berperan serta untuk menciptakan suatu pembangunan baru. Betul, Ya kan? Betul. Itu kalau menurut saya. Jadi kalau Bapak lebih boleh memilih apa? Bapak memilih bahwa pimpinan-pimpinan di eksekutif itu mestinya dipilih oleh wakil-wakil rakyat. Tinggal masalahnya bagaimana caranya, bagaimana prosesnya agar kita bisa memiliki wakil-wakil rakyat yang berkualitas, yang benar-benar dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh orang-orang dekat, apalagi dipilih oleh keluarga atau ketua umum partai politik. Nah, yang harus kita pikirkan itu adalah bagaimana agar rakyat terlibat dalam penentuan calon-calon partai politik. Sama ini juga bisa dibeng-bengkan berapa ya? Sampai 10 gitu per partai politik itu saya lupa ya. Tapi itu pun kan bukan pilihan rakyat. Asal dekat, misalnya kamu ketua umum partai politik gitu ya. Dekat dengan Bapak, Pak mau nggak jadi nyalon? Ya udah, Bapak punya duit berapa? Kan gitu. Karena kampanye butuh duit. Iya betul, dan itu nggak sedikit ya. Nah kemudian ada dampak yang lain, mendidik bangsa ini menjadi culas.
Saya makan kalau ada yang ngasih ke sini karek nyoblos gitu. Saya mah kalau ada yang ngasih uang baru mau coblos. Siapa yang paling gede ngasihnya itu yang akan saya coblos. Kan jadi begitu. Iya, dan itu sekarang sudah banyak terjadi itu di masyarakat. Ada lucu waktu itu pas ada waktu 2019 kan 2 paslon. Ya, Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Datanglah ke satu keluarga itu. Pak Prabowo ngasih, ini ya timnya Pak Prabowo ngasih 100.000. Timnya Pak Jokowi ngasih 100.000. Itu keluarga di situ tuh ada memiliki 2 anak. Ya kan? Akhirnya apa? Bermusyawarah. Ya udah, ibunya sama anak yang ini nyoblos nomor 01, saya misalnya mbak suaminya sama yang ini nyoblos 02. Apa? Karena ditentukan oleh transaksional itu. Kenapa? Ngasih 200.000, 100.000 dari tim suksesnya Pak Prabowo, 100.000 dari tim suksesnya Pak Jokowi. Akhirnya keluarganya menjadi dibagi 2 nyoblosnya kan gitu. Masa kita memilih presiden yang untuk mengurus negara ini harus dasarnya seperti itu? Iya. Iya kan? Betul. Jadi saya sangat prihatin dengan sistem demokrasi sekarang. Kenapa? Mendidik bangsa ini menjadi bangsa yang konsumtif, bahkan berpikir yang sempit. Saya mau ikut kampanye asal dikasih duit. Gak mau sekarang cuma dikasih snack atau nasi kotak. Ya kan? Jadi saya juga nanti mau bikin PT. Apa tuh Pak? PT ini urusan apa ya? PT judulnya PT ini Mas, PT Partisipan, PT Simpatisan. Hari ini Pak Prabowo berapa ngasih ke saya, dikumpulin nanti simpatisan. Besok Pak Anies, besok misalnya Pak Ganjar, kan lumayan tuh. Nah, bikin PT judulnya PT Simpatisan Indonesia. Karena memang dipaksa untuk itu gitu sekarang tuh gitu. Jadi terserah, mungkin banyak yang tidak setuju dengan pemikiran saya, tapi menurut saya sekarang calon presiden dan wakil presiden sekarang tercipta bukan hasil demokrasi, tetapi yaitu tadi hasil imajinasi beberapa gelintir saja di negeri ini. Betul. Dan memang ya semoga ini menjadi apa ya, perenungan juga untuk rakyat Indonesia ya Pak ya. Bahwa di sistem yang sekarang ini itu memang perlu adanya perbaikan sebetulnya. Adanya perbaikan. Mungkin kita bisa memilih presiden secara langsung, tetapi kita bisa, rakyat itu bisa mengikuti prosesnya. Bagaimana bisa terjadi 3 paslon ini? Iya, betul. Iya kan? Mungkin 3 paslon ini boleh jadi awalnya dari 3.000 paslon. Iya. Terus karena proses bisa menjadi 3 paslon. Kan harus seperti sepak bola. Ya Mas? Ya, semua kan ketika Liga 1 dimulai, itu semuanya kan poinnya 0. Ya kan? Nah, walaupun banyak yang diakal-akalin, tapi itu ngakalin proses. Ini kan minimalnya rakyat ikut berproses. Bagaimana sekarang bisa ada pasangan Amin, Prabowo Gibran sama Ganjar Mahfud ini. Yang jelas yang kita tahu bahwa ketiga paslon ini ditentukan oleh hasil rekayasa politik beberapa gelintir elit saja. Bahkan menurut saya ini jauh lebih tidak demokrasi dibanding dengan ketika presiden dan wakil presiden dipilih oleh wakil rakyat. Betul. Dan ini semoga ya menjadi tujuan kita bersama. Kalau misalnya kita ingin menentukan suara kita untuk siapa, itu harus diperhatikan juga ya Pak ya. Siapa orangnya, bagaimana backgroundnya seperti apa, terus dan apa tujuannya untuk kita atau keuntungannya untuk rakyat Indonesia sih sebetulnya. Betul. Jadi makanya, tapi pantang terus gimana dong? Ini kan sudah ada. Nah itu. Ya tetap kita harus nyoblos. Ya kan? Iya. Gak boleh golput. Kenapa? Karena kehidupan nasib kita secara syariatnya gak ditentukan oleh yang golput, tetapi ditentukan oleh yang menang. Iya, betul. Maka tetap kita memilih. Kendati pun yang ketiga paslon ini prosesnya masih terus kita harus evaluasi ke depan. Ya kan? Betul. Agar nanti kita punya capres dan cawapres
tidak hasil imajinasi dan pemikiran dari hanya beberapa gelintir dari anak bangsa ini. Apa salahnya Pak Surya Paloh, apa salahnya Ibu Megawati, apa salahnya Pak Jokowi? Oh, beliau putra-putri terbaik bangsa. Tetapi kan bicara demokrasi tentu bukan bicara soal 1 atau 2 atau 3 orang. Tetapi bicara demokrasi adalah bicara tentang keseluruhan rakyat Indonesia. Begitu Ayani. Aduh. Kasih banyak ya Pak ya. Nah, nanti kita lanjutin lagi lah. Hari ini iya. Iya, mudah-mudahan. Mohon maaf yang tidak setuju pasti banyak. Dan untuk teman-teman sahabat UMV, kalau ada yang mau bertanya atau misalnya mau saran boleh di kolom komentar yang ada di bawah ini ya. Dan untuk yang belum subscribe channel YouTube Al-Quran Braille Official, subscribe ya, gratis loh subscribe itu. Dan demi keberlangsungan lembaga wakaf Al-Quran Braille yang belum wakaf silahkan wakaf. Boleh. Ada 3 cara ya Pak ya? Iya, ada 3 cara bisa ya, nanti bisa dilihat ya nanti di deskripsi. Bisa dilihat di tayangan ya yang ini ya. Iya. Silahkan bisa lihat di tayangan di bawah ini bagi yang akan transfer wakaf Al-Quran Braille. Saya Entang Kurniawan. Saya Ayani. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davi Apriyadi dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah kami telah menerima Al-Quran Braille. Semoga kami semakin istiqomah dalam membaca Al-Quran. Amin. Bagaimana mungkin hati tidak tersentuh ketika dengan kondisi mata tidak dapat melihat, anak ini punya semangat belajar membaca Al-Quran. Lalu, bagaimana dengan diri ini? Bismillah, saya harus berubah dan lebih peka terhadap para insan tunanetra agar mereka bisa membaca Al-Quran Braille syariatnya melalui wakaf yang saya berikan. Mari semua pada ikutan, karena insya Allah hanya dengan Rp60.000 kita sudah bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille. Telepon atau WhatsApp 0811 911 0800 atau rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.